Kebutuhan dan proses layanan. Kebutuhan manusia atau humanes adalah rasa yang timbul secara alami dari dalam diri untuk memenuhi segala sesuatu yang dibutuhkan dalam kehidupan. Kebutuhan ini menimbulkan keinginan atau human wants untuk memperoleh alat pemuas kebutuhan. Dalam kenyataannya, alat pemuas kebutuhan bisa diperoleh dengan usaha sendiri atau dari pihak lain jika tidak mampu membuat sendiri. Jika alat pemuas berupa barang atau jasa tidak bisa dibuat sendiri, maka harus diperoleh dari pihak lain yang mampu menyediakannya, yaitu melalui layanan. Untuk memenuhi kebutuhan, seringkali seseorang memerlukan bantuan pihak lain melalui proses dan prosedur tertentu, hingga kebutuhan tersebut bisa dikonsumsi. Pihak yang menyediakan alat pemuas kebutuhan disebut penyedia, sedangkan pihak yang menerima atau menggunakan disebut pengguna atau konsumen. Setiap orang memiliki kebutuhan dan saling membutuhkan bantuan satu sama lain. Dalam interaksi sosial, seseorang bisa menjadi penerima bantuan sekaligus juga bisa menjadi pemberi bantuan. Oleh karena itu, setiap individu bisa berada pada posisi sebagai konsumen atau penerima layanan maupun sebagai penyedia layanan, tergantung pada situasi dan kebutuhannya. Seringkali, orang-orang yang memiliki jabatan tinggi di organisasi atau pemerintahan merasa bahwa bawahan harus mengabdi kepada mereka karena dianggap dibayar untuk melayani. Dalam organisasi komersial, pemilik dan eksekutif sering menganggap konsumen hanya sebagai sumber keuntungan, bukan sebagai pihak penting yang harus dihargai. Pandangan seperti ini menyebabkan pelayanan kepada masyarakat atau konsumen sering tidak maksimal. Banyak perusahaan hanya fokus pada keuntungan tanpa memikirkan kepuasan pelanggan atau keberlangsungan usaha. Contoh nyata dari kelemahannya pelayanan terlihat dari keluhan masyarakat di media seperti 1. Keluhan atas pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan tanpa memberi kompensasi yang layak kepada rakyat. Yang kedua, keluhan pasien terhadap pelayanan buruk di rumah sakit atau dokter, baik di unit darurat, rawat inap, maupun praktik pribadi. Yang ketiga, nasabah mengeluhkan sikap tidak ramah petugas layanan, teller yang lambat, ATM yang tidak berfungsi, uang tidak keluar meski saldo mencukupi, serta lemahnya pengamanan PIN, khususnya untuk nasabah e-banking yang menyebabkan pembobolan rekening. Yang keempat, ada keluhan datang dari nasabah kredit bank terkait layanan pinjaman dan kartu kredit. Permasalahan muncul akibat kurang jelasnya perjanjian perhitungan bunga yang membingungkan serta tindakan penagihan dari debit kolektor yang tidak profesional. Yang kelima, pelanggan mengeluhkan layanan non-seluler dan seluler yang tidak sesuai standar yang dijanjikan oleh penyedia jasa telekomunikasi. Yang ke-6, keluhan disampaikan oleh pelanggan atas pelayanan buruk dari perusahaan air bersih baik terkait distribusi maupun kualitas air minum. Yang ketujuh, keluhan muncul dari pelanggan listrik atas kualitas layanan dari perusahaan listrik negara maupun swasta yang dianggap tidak memadai. Yang kedelapan, ada pembeli bensin atau solar sering mengeluhkan layanan buruk seperti kekurangan takaran dan tidak adanya uang kembalian. Yang kesembilan, ada pelanggan mengeluhkan buruknya tayangan karena gangguan teknis di saluran serta pelayanan petugas yang tidak memuaskan. Yang ke-10, calon penumpang mengeluhkan pelayanan kurang baik dari perusahaan transportasi baik dari segi fasilitas maupun sikap petugas. Yang ke-11, ada keluhan terhadap pelayanan buruk di toko, restoran, rumah makan atau kafe baik dari kualitas barang, harga maupun pelayanan petugas seperti pelayan, kasir atau satuan pengamanan. Yang ke-12, ada keluhan dari pemegang polis asuransi atas buruknya layanan dalam proses klaim kepada perusahaan asuransi. Yang ke-13, ada keluhan terhadap layanan penukaran uang asing di bank atau money changer, terutama jika tidak ada apresiasi terhadap fisik uang asing yang ditukar menyebabkan nilai tukar rendah. Yang ke-14, ada keluhan dari wajib pajak terhadap
terhadap buruknya pelayanan oleh petugas pajak baik dari pusat maupun daerah. Yang ke-15 ada masyarakat mengeluhkan layanan yang tidak memuaskan dari aparat penegak hukum. Yang ke-16 ada keluhan terhadap pelayanan masyarakat di kantor-kantor kelurahan, kecamatan, dan instansi pemerintah daerah. Yang ke-17 ada keluhan dari orang tua murid saat proses pendaftaran anak ke sekolah dan dari mahasiswa saat pengurusan kartu rencana studi atau KRS. Bahwa setiap individu memiliki peran ganda dalam layanan, yaitu sebagai pemberi layanan dan juga sebagai konsumen yang membutuhkan layanan dari pihak lain. Pemahaman posisi ini penting dalam berbagai konteks. Dalam instansi pemerintah, seseorang dapat berperan sebagai pejabat tinggi, pegawai menengah, atau pegawai bawahan. Dalam lembaga tinggi negara, posisi bisa sebagai penjabat negara maupun pegawai negeri. Dalam organisasi komersial atau perusahaan atau swasta, BUMN atau PMA, posisi dapat berupa pemilik eksekutif, manajer maupun karyawan. Dalam organisasi non-komersial atau rumah tangga, individu dapat berperan sebagai ayah, ibu, anak, atau tetangga yang dapat menjadi konsumen maupun penyedia layanan. Layanan ganda jasa barang. Jenis layanan disesuaikan dengan kebutuhan, keinginan, dan kemampuan penyediaan layanan. Yang keempat, kepuasaan pelayanan. Tujuan utama layanan adalah keputusan pelanggaan Stutomer Istation. Tingkat kepuasaan berbeda pada tiap pelayanan karena sifatnya subjektif dan tergantung standar kualitas masing-masing. Penyediaan layanan harus berusaha memberikan layanan terbaik melalui standar kualitas barang atau jasa. Layanan prajual saat transaksi dan porajual. Apa terjadi antara seseorang dengan seseorang, seseorang dengan kelompok, kelompok dengan seseorang, atau orang-orang dalam organisasi, baik yang dilakukan atas dasar kesukarelaan masing-masing pihak, non-komersial, tujuan komersil antara persona, ataupun orang-orang mempunyai keterikatan kerja dalam organisasi yang bertujuan komersil maupun non-komersil. Ada 3 hal penting yang patut kita simak dalam proses layanan, yaitu 1. Penyedia layanan. Penyedia layanan atau service provider adalah pihak yang dapat memberikan suatu layanan tertentu kepada konsumen, baik berupa layanan dalam bentuk penyediaan dan penyerahan barang, goods, atau jasa-jasa servis. Untuk ini, marilah kita lihat dari 2 sisi, yaitu dari sisi layanan dalam kegiatan komersial dan non-komersil.
Dalam kegiatan yang bertujuan komersil atau bisnis disebut kegiatan bermotifkan mencari laba, profit, motif, pihak-pihak yang termasuk ke dalam kelompok penyedia. Dalam suatu kegiatan yang tidak bertujuan komersil atau disebut kegiatan yang tidak bermotifkan mencari laba atau disebut juga usaha nirlaba non-profit motive. 2. Penerima layanan. Penerima layanan service receiver adalah mereka yang disebut sebagai konsumen, consumer, atau pelanggan customer yang menerima layanan dari para penyedia layanan. Penerima layanan yang populer disebut sebagai konsumen atau pelanggan dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu A. Pelanggan internal. Pelanggan internal atau konsumen internal adalah orang-orang yang terlibat dalam proses penyediaan jasa atau proses produksi barang sejak dari perencanaan, penciptaan jasa atau pembuatan barang sampai dengan pemasaran dan penjualan dan pengadministrasiannya. Pelanggan eksternal. Pelanggan eksternal adalah semua konsumen atau organisasi yang berada di luar organisasi komersial atau non-komersial yang menerima layanan berupa penyerahan barang atau jasa dari organisasi tersebut. Dari sisi kegiatan, pelanggan eksternal dibagi menjadi dua kelompok besar. 1. Kelompok pelanggan dalam kegiatan komersial. Mereka adalah pihak-pihak yang menerima layanan dalam konteks kegiatan bisnis antara lain A. Pasar konsumen, yaitu konsumen atau pelanggan akhir yang membeli barang atau jasa untuk dipakai sendiri. B. Pasar produsen atau industri, yaitu produsen yang membeli barang untuk diolah kembali sebagai bahan baku. C. Pasar pedagang perantara, yaitu pihak yang membeli untuk dijual kembali. D. Pasar pemerintah, instansi pemerintah atau pusat daerah yang membeli produk untuk kebutuhan operasionalnya. 2. Kelompok pelanggan dalam kegiatan non-komersial. Kelompok ini menerima layanan yang sifatnya non-komersial, artinya tidak untuk tujuan bisnis atau keuntungan. Layanannya bisa diberikan secara cuma-cuma atau dengan pembayaran yang sepadan dengan manfaatnya, kontribusi pengganti. Contoh orang jompo, yatim piatu, murid sekolah, anggota lembaga sosial, dan sejenisnya. 3. Jenis layanan. Jenis layanan yang diberikan oleh penyedia layanan kepada pihak yang membutuhkan bisa beragam, antara lain A. Layanan jasa-jasa seperti layanan konsultasi, perawatan atau pendidikan. B. Layanan penyediaan dan distribusi barang-barang jasa seperti pengiriman produk atau suplai bahan. C. Layanan ganda, yaitu kombinasi dari jasa dan barang sekaligus. Pemilihan jenis layanan sangat tergantung pada kebutuhan dan kemampuan penyediaan layanan dalam memberikan layanan yang terbaik kepada pelanggan internal maupun eksternal. 4. Kepuasan pelanggan. Dalam memberikan layanan, baik kepada pelanggan internal maupun eksternal, penyediaan dan pemberi layanan harus berusaha mencapai tujuan utama, yaitu kepuasan konsumen, customer satisfaction. Kepuasan pelanggan ini penting karena menjadi ukuran keberhasilan pelayan. Oleh karena itu, semua bentuk pelayanan harus mengacu pada kebutuhan dan harapan pelanggan, kebutuhan dan proses layanan. Sebagai pihak yang melayani, kita tidak dapat mengetahui secara pasti apakah pelanggan merasa puas atau tidak, karena hanya pelanggan yang dapat menilai kualitas layanan yang diterimanya. Tingkat kepuasan pelanggan sangat berkaitan dengan standar kualitas barang atau jasa, pengalaman saat prajual, transaksi hingga purna jual. Namun, ukuran standar kualitas dari pihak produsen belum tentu sama dengan yang diharapkan pelanggan. Misalnya, jika dua pelanggan menerima layanan yang sama, tingkat kepuasan mereka bisa saja berbeda tergantung persepsi masing-masing. Pernyataan pelanggan pun bersifat subjektif. Pelanggan A bisa merasa puas, pelanggan B merasa kurang puas, pelanggan C merasa sangat puas. Artinya, kita hanya bisa menilai tingkat kepuasan berdasarkan pernyataan mereka yang belum tentu sepenuhnya jujur atau bisa dijadikan tolok ukur mutlak. Walaupun kepuasan pelanggan bersifat subjektif dan sulit diukur secara pasti, penyedia layanan tetap harus berupaya memberikan pelayanan yang baik dan konsisten, dimulai dari standar kualitas barang atau jasa hingga proses penyerahan layanan dan hubungan langsung dengan pelanggan. Contoh kasus,
Pabrik mobil terkenal seperti Mercedes, BMW, VW, Toyota, Honda, dan Ford selalu berupaya meningkatkan kualitas produksi dan pelayanan. Meskipun mereka sudah memberikan pelayanan pra dan prajual dengan baik, tetap saja ada pelanggan yang merasa tidak puas. Ini menunjukkan bahwa standar kualitas tinggi tidak selalu menjamin kepuasan pelanggan, karena kepuasan sangat tergantung pada harapan dan persepsi pribadi pelanggan. Di lain pihak, beberapa pakar dan instruktur pelatihan sumber daya manusia menguraikannya secara beragam. Berikut ini adalah pendapat para ahli mengenai pelayanan. Yang pertama, self-awareness dan self-esteem. Menanamkan kesadaran diri bahwa melayani adalah tugasnya dan melaksanakannya dengan menjaga martabat diri dan pihak lain yang dilayani. Yang kedua, empati dan entusias. Mengetengahkan empati dan melayani pelanggan dengan penuh kegairahan. Yang ketiga, reform, berusaha untuk selalu memperbaiki pelayanan. Yang keempat, vision dan victory, berpandangan ke masa depan dan memberikan pelayanan yang baik untuk memenangkan semua pihak. Yang kelima, inisiatif dan impresif, memberikan layanan dengan penuh inisiatif dan mengesankan pihak yang dilayani. Yang keenam, care dan kooperatif, menunjukkan perhatian kepada konsumen dan membina kerjasama yang baik. Yang ketujuh, empowerment dan evaluation, memberdayakan diri secara terarah dan selalu mengevaluasi setiap tindakan yang telah dilakukan. Adapun pendapat Catherine Jeffrey sebagai berikut. Yang pertama, self-esteem, memberikan nilai pada diri sendiri. Yang kedua, exit, expectation yang melampaui yang diharapkan konsumen. Yang ketiga, recover, merebut kembali. Yang keempat, vision, atau memiliki visi ke depan. Yang kelima, improve, melakukan dengan peningkatan. Yang keenam, care, memberikan perhatian. Dan yang ketujuh adalah empower, memberikan pemberdayaan. Second bodies in the